Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Andini Fitriawanti dan Hafid Yusuf Artoro Ramadan. Pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tafsir Surat Al-Insyirah dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz Prof. Haji Abdul Somad Batubara LC Desa PHD Datuk Seri Ulama Setia Negara atau lebih dikenal dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad merupakan ulama kelahiran Silolama, Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei 1977. Beliau adalah seorang ulama Indonesia bidang ilmu hadis dan fikih. Ia banyak membahas mengenai nasionalisme dan berbagai masalah teknik yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat. Namanya juga dikenal publik karena ilmu dan ketegasannya dalam pemberian penjelasan yang mudah dicerna dan dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Ciri khas dakwah Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad terkenal dengan caranya menyampaikan materi ceramah yang sedikit dibumbui dengan lawakan kocak namun juga tegas sehingga membuat orang-orang mampu memahami materi ceramahnya dengan cepat. Tetapi hal itu juga yang kadang membuatnya tidak disukai masyarakat karena ia dianggap terlalu jujur dalam menyampaikan materi ceramah sehingga membuat beberapa kalangan masyarakat yang belum memahami betul maksud perkataannya menjadi tersinggung. Ustadz yang sering dikenal dengan sapaan Ustadz Somad ini juga pernah ditolak oleh Hong Kong ketika ia ingin menyampaikan ceramahnya di sana. Ustadz Abdul Somad juga merupakan lulusan dari salah satu universitas di Kairo, Mesir. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andini Fitriawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ceramah Ustadz Abdul Somad, yaitu mengenai keutamaan surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Sebelumnya saya akan membacakan surahnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tafsiran ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dilapangkan dadanya. Beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Namun Nabi Muhammad justru tidak meminta, tapi Allah memberi kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah bertanya, apakah belum kulapangkan dadamu? Ada dua makna lapang dada. Yang pertama makna zahir dan makna batin. Makna zahir, lapang dada bermakna bahwa peredaran jantung kita normal. Hal itu menunjukkan bahwa jantung kita itu sehat. Makna batin, dada terasa sempit karena banyaknya masalah. Jadi ketika kita tidak mempunyai masalah, insya Allah dada terasa lapang. Yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Kami angkat bebanmu. Orang yang tidak memiliki beban adalah orang yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadikan hidup ini sebagai beban. Karena apa? Karena masih banyak orang di luar sana yang ingin hidup tetapi tidak diberi kesempatan untuk hidup. Lalu ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak, beban yang memberatkan pundakmu. Jika Allah sudah memberikan tiga hal, lapangkan dadamu, diangkat bebanmu,
beban yang memberatkan pundakmu, maka Allah akan meninggikan derajatmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Namun dengan 3 syarat. Yang pertama, jangan stres, jangan depresi, dan jangan jadikan hidup ini sebagai beban. Ayat yang kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam 2 ayat ini Allah menjanjikan 2 kali bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jika kalian mengalami kesulitan, maka berusahalah. Sesungguhnya manusia ini memiliki kesulitan hanya saja tidak diceritakan. Padahal apabila kita menceritakan pada orang lain, bisa saja orang lain membantu kita, dan disitulah kemudahan itu. Lalu ayat yang ke-7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu sudah menyelesaikan satu kegiatan, maka pindahlah ke kegiatan berikutnya. Ada pepatah, jangan pernah berhenti berkayuh, jika kau berhenti maka kau akan tenggelam. Tetapi janganlah sombong. Karena apa? Wa ila rabbika farghab. Karena hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata atau kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.